Halo, sebelumnya perkenalkan saya Lewanda Revalin Ardani. Saya dari jurusan FB Service A. Di sini saya akan menjelaskan tentang entrepreneur. Yang pertama ada Ahmad Zaki, nama usahanya Bukalapak, nama founder usaha Ahmad Zaki. Kisah inspiratif founder mendirikan usaha. Apa masih ada orang yang nggak tahu Bukalapak? Mereka yang suka K-pop pasti tahu dong, karena Bukalapak nggak jarang ngundang artis Korea, dan juga pastinya kalian sering banget dong buka aplikasi Bukalapak buat ikutan serba 12.000 atau yang sekarang lagi gencernya nih, serba 1.000 rupiah. Bukalapak memang salah satu M-Core Indonesia yang sedang populer di kalangan masyarakat Indonesia. Startup satu ini tak henti-hentinya memberikan hadiah pada para pelanggannya. Bahkan beberapa waktu lalu, ada orang yang beruntung membeli mobil Mini Cooper seharga 12.000 di Bukalapak. Bisa kita katakan Bukalapak saat ini tengah berada di kejayaan. Bahkan dari berdirinya tahun 2010 lalu hingga kini Bukalapak masih sangat eksis dan keberadaannya dibutuhkan dalam banyak bisnis online oleh banyak pihak. Tapi guys, dibalik itu semua ternyata ada seseorang yang sangat berjasa atas kejayaan Bukalapak saat ini. Siapa lagi kalau bukan pendiri Bukalapak sendiri yakni Ahmad Zaki. Walaupun kini Bukalapak menjadi situs marketplace terfavorit di Indonesia, namun tak banyak yang tahu kalau pendiri Bukalapak dulunya adalah seorang anak desa. Yap, Ahmad Zaki yang identik selalu bergaya santai tersebut hanyalah seorang pria asal Sragen yang tidak memiliki keistimewaan apapun. Ia hanyalah seorang anak yang hidup sederhana bersama orang tuanya. Bahkan saat dirinya masih kecil, ia dan keluarganya hidup di daerah yang tidak mendapat pasokan listrik dan PLN. Zaki tumbuh besar di Sragen dan menempuh pendidikan hingga SMP di desa tersebut. Lalu kemudian melanjutkan SMA di Solo. Awal mula dirinya mengenal dunia teknologi adalah sejak dirinya duduk di bangku SD. Berawal pada tahun 1997, Ahmad Zaki mendapat sebuah komputer dan buku-buku program komputer dari seorang pamannya. Tak disangka Ahmad Zaki memiliki minat atau passion dengan komputer dan program komputer. Ketertarikan dengan dunia informatika tersebut berlanjut hingga pendidikan bangku SMA. Ahmad Zaki berkesempatan menjadi wakil SMA Negeri 1 Solo memenangkan ajang Olimpiade Sains Nasional di bidang komputer. Namun demikian sejak SMA cita-cita Ahmad Zaki berbeda dengan teman-teman seangkatannya. Ahmad Zaki memiliki cita-cita menjadi seorang entrepreneur atau pengusaha. Bahkan dirinya memiliki keyakinan kalau menjadi seorang pengusaha pasti harus mengalami sebuah kegagalan atau harus bekerja keras banting tulang agar mendapat kesuksesan. Dari keyakinan tersebut, ia memiliki tekad untuk merintis bisnis sejak di bangku kuliah. Ahmad Zaki sendiri kuliah di Institut Teknologi Bandung atau ITB yang mana merupakan sebuah perguruan tinggi yang masuk daftar 10 perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Usaha yang dirinya di bangku kuliah adalah jualan mie ayam. Usaha tersebut ia lakukan usai jam kuliah, namun usahanya ini mendapat cibiran dari orang-orang. Kemudian Ahmad Zaki tidak dapat melanjutkan usahanya. Pasalnya selama berjualan beberapa bulan, ia tidak mendapat keuntungan yang diharapkan sehingga membuatnya bangkrut. Melihat pesatnya perkembangan Sweet Media, Ahmad Zaki lantas memutuskan untuk mendirikan sebuah e-com online marketplace bernama Bukalapak, dan disinilah petualangannya dimulai. Ide mendirikan Bukalapak pertama kali muncul di pikiran Zaki bersama temannya yakni Nugroho yang memiliki pengalaman marketing website di Sweet Media. Nugroho saat ini juga menjabat sebagai pendiri Bukalapak. Mereka sadar bahwa para seller dan buyer pasti menginginkan sebuah situs online yang dapat mempertemukan mereka dengan mudah, nyaman, dan aman. Dari sini, mereka pun memutuskan membangun sebuah situs e-com online, apalagi saat itu situs serupa di Indonesia masih sangat sedikit. Itulah yang membuat Ahmad Zaki kemudian mendirikan Bukalapak di tahun 2010 dan menggunakan uang pribadinya untuk merintis situs e-com online. Ia mendirikan Bukalapak dari kamar kos-kosan yang hanya berukuran 4x4 m di awal mendirikan Bukalapak tahun 2010 lalu. Situs e-com online satu ini hanya dirintis oleh 3 orang saja. 1 orang menjadi staf, 1 orang membantu. Ahmad Zaki sendiri secara aktif mengajak orang-orang untuk bergabung dengan agar
memasarkan produk melalui Bukalapak.com. Dari sinilah Bukalapak mulai mendapat pengunjung perlahan dan pasti setiap hari makin bertambah. Dan kemudian bahkan Ahmad Zaki ditawari dana oleh SoftBank sendiri. Tapi yang terjadi justru SoftBank hanya ingin membeli saham 15% saja dan Bukalapak.com masih di bawah naungan Ahmad Zaki. Dengan dukungan yang luar biasa ini, Ahmad Zaki sukses mengembangkan Bukalapak menjadi semakin besar. Zaki yang sukses membangun dan membesarkan Bukalapak hingga seperti saat ini. Nilai entrepreneur yang kalian tangkap dari masing-masing kisah. 1. Jangan minder dan ragu. 2. Buat bisnis yang membantu menyelesaikan permasalahan orang banyak. 3. Berani memulai. 4. Sesungguhnya semakin sering kita gagal, maka semakin besar peluang keberhasilan kita. Di sini saya akan menjelaskan sedikit saja, jadi untuk selebihnya bisa dibaca karena kekurangan waktu juga. Yang kedua yaitu Amincio Ortega. Kisah imperatifnya, ini adalah pendiri merek Zara yang putus sekolah dan lahir pada tanggal 28 Maret 1936 di Spanyol. Dan ayah Ortega merupakan pekerja biasa di rel kereta api. Amincio Ortega sendiri di usia 13 tahun bekerja sebagai pengantar pembuatan pakaian mewah. Dari sini ia kemudian dipercaya dan diangkat menjadi asisten penjahit tempat di mana ia bekerja. Itulah yang kemudian dia gunakan sebagai salah satu strategi kesuksesan besarnya di Zara. Dia mencoba mengendalikan semua tahapan produksi tekstil guna memangkas biaya. Selain itu juga agar lebih cepat dan fleksibel dalam memproduksi pakaian. Bersama Rosalia Mera dan kedua saudara kandungnya, mereka mulai memproduksi baju-baju murah namun berkualitas. Bisnisnya terus maju dengan pesat karena harganya yang murah dan kualitas yang mewah. Pada 1989, Ortega tercatat telah membuka hampir 100 toko Zara di Spanyol saat ini. Nilai entrepreneur walaupun kita tidak sekolah, tetapi jika berani memulai sesuatu untuk kemajuan, kita pasti akan mudah. Yang ketiga ada Nurhayati Subakat. Kisah imperatifnya, kaum hawa mungkin tidak asing dengan brand Cosmetic Makeover. Produk kecantikan wajah ini sering disangka berasal dari luar negeri lantaran menggunakan bahasa Inggris. Produk pertamanya berupa perawatan rambut dengan merek Putri. Dan tahun 1990 barulah ia merekrut 25 pegawai sekaligus mendirikan pabrik pertama di kawasan industri Cibodas. Kala itu pabrik berdiri di bawah bendera PT Pusaka Tradisi Ibu. Dengan pabrik ini Nurhayati banyak membuat produk dengan beragam merek baru, salah satunya produk kosmetik wajah di tahun 1995. Berkat kesuksesan tersebut, Nurhayati pernah masuk daftar perempuan berpengaruh di dunia pada tahun 2018. Nilai entrepreneur yang kalian tangkap, kata kuncinya, bagaimana selalu berinovasi, mengeluarkan brand-brand baru, produk-produk baru, hingga akhirnya berhasil membuat banyak orang tertarik dengan brand yang kita buat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan banyak pemotongan, maaf karena ini batas waktu.